Salah satu contoh kasus pada algoritma ini adalah algoritma pengurutan ya, atau kita namakan sebagai sorting algorithm. Apa itu sorting algorithm? Sorting merupakan suatu proses untuk menyusun kembali himpunan objek menggunakan aturan tertentu. Sorting disebut juga sebagai suatu algoritma untuk meletakkan kumpulan elemen data ke dalam urutan tertentu berdasarkan satu atau beberapa kunci dalam tiap-tiap elemen. Pengurutan data dalam struktur data sangat penting untuk data yang bertipe data numerik ataupun karakter. Macam-macam sorting ya. Pada dasarnya ada dua macam urutan yang biasa digunakan dalam suatu proses sorting. Yang pertama ada ascending, yaitu urutan naik, mengurutkan dari data yang mempunyai nilai paling kecil sampai paling besar, atau urutan turun atau descending, mengurutkan data dari yang mempunyai nilai paling besar sampai paling kecil. Contohnya, apabila saya memasukkan data acaknya seperti ini, ya maka ascendingnya jadi begini, atau descendingnya jadi seperti ini. Nah, mulai muncul bayangan ya. Jadi ternyata kalau saya mempunyai suatu himpunan acak ya seperti ini, saya bisa membuat ini menjadi lebih teratur dengan cara sorting algorithm. Kemudian dalam sorting algorithm ini kita harus menggunakan array. Tarik ya, masih ingat ya? Jadi deklarasi array untuk sorting, yang pertama adalah deklarasikan secara global. Misalkan saya tulis integer data 100. Berarti kalau saya mau masukkan 20 data saja, maka sisanya pasti 0, kan gitu ya. Atau integer n untuk jumlah data. Prosedur atau fungsi tukar dua buah data. Nah, ini kita menggunakan fungsinya untuk menukar data. Void tukar integer A, integer B, ya, integer tempat ya. Tempat itu adalah data A sama dengan data B sekarang menjadi tempat. Ini hanya contoh deklarasi saja, dan ini hanya contoh programnya untuk menukarkan dua buah data ya. Mengapa harus melakukan sorting data sih? Ada banyak alasan dan keuntungan dalam mengurutkan data, kecuali khususnya dalam bidang statistika ya. Jadi data yang terurut itu mudah untuk dicari, mudah untuk diperiksa, dan mudah untuk dibetulkan jika ada kesalahan. Data yang terurut dengan baik juga mudah untuk dihapus jika sewaktu-waktu data tersebut tidak diperlukan lagi. Selain itu, dengan mengurutkan data, maka kita semakin mudah untuk menyisipkan atau menggabungkan data. Ya, pada intinya kalau data itu lebih terurut, maka kita enak untuk mengeksekusinya. Bisa nambahin, bisa ngurangin, bisa tahu mana yang salah, bisa saya menghapus data yang mana, jadi lebih mudah. Itu, dan metode yang akan kita bahas ada bubble sort, ada selection sort, dan ada insertion sort. Jadi sama-sama mengurutkan, tapi caranya beda, tapi logikanya beda. Ada 3 logika yang akan kita pelajari. Ada bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Kita mulai dari yang awal dulu, bubble sort. Bubble sort itu kenapa dinamakan bubble? Karena proses pengurutannya secara berangsur-angsur bergerak atau berpindah ke posisi yang tepat. Jadi seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda. Kalau kalian bayangkan gelembung yang keluar dari gelas bersoda itu kan dari bawah. Kemudian kalau ada gelembung yang di atasnya, dia akan naik lagi kalau ada gelembung-gelembung yang di atasnya. Dan kalau dia sudah di puncak, berarti dia akan selesai, dia akan pecah. Nah, seperti itu nanti kita mengurutkannya. Jadi kita membandingkan dengan data sebelumnya lagi. Kalau misalkan dia lebih besar atau lebih kecil, maka dia selesai. Bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen sekarang dengan elemen berikutnya, ya kan? Seperti bubble. Pengurutan ascending itu jika elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya, maka itu ditukar. Kalau descending berarti kebalik ya.
Kalau elemen sekarang lebih kecil, maka kedua elemen itu yang ditukar. Ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses. Demikian seterusnya sampai iterasinya sebanyak n-1. Ini kalau dibayangkan nanti ke dalam suatu program ini lebih mudah. Kapan berhentinya? Ya, jadi bubble sort itu berhenti jika seluruh array itu telah diperiksa dan tidak ada pertukaran lagi. Karena itu sesuai dengan, karena mungkin sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Kalau misalkan nanti ascending berarti elemen sekarang lebih besar dari elemen berikutnya. Kalau descending berarti elemen sekarang lebih kecil dari elemen berikutnya. Gitu ya, maka itu akan selesai. Nah, di sini adalah secara umum dari proses bubble sort itu adalah kita membandingkan data yang paling akhir dibandingkan dengan data yang berada di depannya. Tergantung situasi, tergantung keinginan. Jika ternyata lebih kecil atau lebih besar, maka tukar. Ya tergantung ya. Kalian mau membutuhkan yang ascending atau descending. Dan pengecekan yang sama dilakukan terhadap data yang selanjutnya sampai dengan data yang paling awal. Nah, ini contohnya, jadi proses bubble sort. Misalkan yang pertama, itu saya akan menginputkan bilangan acak ya. Jadi 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, bubble sort itu dimulai dari belakang sendiri. Saya mintanya apa ini? Saya mintanya barisan ini merupakan barisan yang naik atau ascending ya. Berarti 2 dengan 8, saya bandingkan dulu. Ternyata 2 lebih kecil. Nah ya berarti dia harus tukar. Kan? 2 dengan 3 lebih kecil, tukar lagi. 2 dengan 15, tukar lagi. Sampai dia paling depan sendiri. Kemudian setelah ini berada di posisi awal, ya artinya sudah tidak ada lagi yang membandingkannya. Maka saya mulai lagi dari belakang, 8 dengan 3. Oh, 8 itu lebih besar. Nah, berarti nggak jadi ditukar. Maka yang saya lanjutkan adalah 3 dengan 15. 3 dengan 15, oh 3 lebih kecil. Tukar, tukar, tukar. Nah, 3 dengan 2 gimana? 3 lebih besar dari 2, berarti enggak ya. Berarti selesai ya. Kemudian yang ketiga, ya dengan cara yang sama. Nah, oke. Nah, diperolehlah seperti ini. Nah, kalau kalian bayangkan, proses seperti ini kan proses membutuhkan waktu yang panjang. Ya, proses paling manual, paling sederhana cara kita untuk mengurutkan data. Jadi, catatannya adalah the bubble sort is an easy algorithm to program, but it's slower than many other sort. Jadi memang bubble sort itu adalah algoritma yang mudah untuk sebuah program, tapi ya it is slower than many. Berarti lebih lambat. Lambat kenapa ya? Karena tadi kita berpikirnya dia harus satu. Begitu ya. Itu untuk bubble sort. Jadi untuk yang sebelumnya ini adalah algoritmanya ya. Saya kira nanti algoritmanya saya berikan ke video tersendiri. Mungkin sehabis UTS nanti akan saya cicil ya seperti apa. Nah, yang selanjutnya adalah selection sort. Gimana cara kerjanya? Yuk. Metode seleksi melakukan pengurutan dengan cara mencari data yang terkecil, kemudian menukarkannya dengan data yang kemudian sebagai acuan atau sering dinamakan sebagai pivot. Selama proses, pembandingan dengan pengubahan hanya dilakukan pada indeks pembanding saja. Pertukaran data secara fisik terjadi pada akhir proses. Nah, selection. Proses pengurutan dengan menggunakan metode selection sort ini dijelaskan sebagai berikut ya. Jadi langkah pertama dicari data terkecil dari data pertama sampai data akhir. Oke, berarti polanya sudah berubah ya. Jadi kita searching dulu mana yang paling kecil. Kemudian data terkecil ditukar dengan data pertama. Oke. Ya, data terkecil ditukar dengan data pertama. Dengan demikian data pertama sekarang mempunyai nilai paling kecil dibandingkan dengan data yang lain. Oh, ini untuk ascending ya. Langkah kedua, data terkecil kita cari mulai dari kedua sampai akhir. Data terkecil yang kita peroleh ditukarkan dengan data kedua dan demikian seterusnya sampai semua elemen berada dalam keadaan yang sudah terurut. Nah, contohnya ya. Proses 1 ada 32, 75, 69, 58, 21, 40.
Pertama saya gunakan pivotnya yaitu 32. Lalu saya bandingkan nih 32 dengan 75, 32 dengan 69, 32 dengan ini saya bandingkan. Nah, ternyata ada yang lebih kecil dari 32 yaitu 21 ya di sini ya. Maka apa? Maka menukar data 21 ke 32. Nih jadinya nih. Nah, ini nih. Ya, ini pivot 1 ya. Kemudian pivotnya dia pindah ke sini 75. Nah, saya cari nih 75 sama 69. Oh, ternyata lebih besar. Maka tuker. Maka di sini jadi berapa? 69. 69 58. Loh, ternyata ada yang lebih kecil dari 69. Tuker lagi. 32, tuker lagi. 32 dengan 40 gimana? Lebih kecil 32. Oh, berarti ini udah 32. Kita lihat ya, jadi pivotnya sudah berada di 69. 69 dengan 58, ternyata nah ini ditukar ya. Kemudian 58 dengan 75, masih 58 dengan 40. Nah, ditukar lagi. Berarti posisi keduanya sekarang adalah 40. Nah, pivotnya sekarang pindah ke 3. Jadi begitu ya caranya ya. Sampai sudah paling akhir sendiri, maka ini yang dinamakan selection. Jadi dia agak beda dengan bubble ya. Oke, nah ini algoritmanya. Oke, nah sekarang yang ketiga adalah dinamakan insertion sort. Insert itu adalah menyisipkan ya. Jadi pengurutannya dengan cara menyisipkan. Seperti apa? Mirip dengan cara orang mengurutkan kartu, selembar demi selembar kartu diambil dan disisipkan ke tempat yang seharusnya. Ingat, disisipkan. Pengurutan dimulai dari data kedua sampai data terakhir. Jika ditemukan data lebih kecil, maka ditempatkan di posisi seharusnya. Pada penyisipan elemen, maka elemen-elemen lain akan bergeser ke belakang. Kita pakai istilahnya insertion ya. Prosesnya gimana? Berarti gini, data dicek satu persatu mulai dari data yang kedua sampai data yang terakhir. Apabila ditemukan data yang lebih kecil daripada data sebelumnya, maka data tersebut disisipkan di posisi yang sesuai. Akan lebih mudah apabila membayangkan mengurutkan kartu loh. Jadi pertama-tama itu meletakkan kartu tersebut di atas meja, kemudian melihat dari kiri ke kanan. Apabila sebelah kanan itu lebih kecil, maka kartu yang di sebelah kiri itu disisipkan. Nih kita lihat nih. Proses pertama ya, 22, 10, 15, 3, 8, 2. Kita cek ya, 10. Ya, 10, 22. Oke, kita lihat ya, 10, 22. Thumb-nya kurang dari 22. 10 kan kurang dari 22. Maka data ke 0 ke posisi 1. Oke, berarti jadinya begini. Terus, apa lagi? Sekarang ke 15. 15 saya cek dengan 22. Ternyata apa? Ternyata lebih kecil, maka ini disisipkan. Nah, di sini. Alhasil apa? Alhasil dua-duanya kan geser, 15-nya yang ke sini. Gitu ya. 15 22. Terus apa lagi? 3. Nah, 3 sama 22. Nah, 3 disisipkan di sini. Nah, ini disisipkannya di sini. Terus sama 15, oh disisipkan di sini. Sama 10, loh disisipkan lagi. Nah, maka nanti yang 3 ini dia geser. Gitu. Lalu setelah 3 tadi sudah, sekarang 8. Logikanya sama ya. Nah, sampai sini dia stop. Oke, dan yang terakhir adalah 2. Nah, mari ditemukan seperti ini. Nah, ini adalah algoritmanya. Oke, jadi itu adalah salah satu kasus dari penggunaan algoritma khususnya untuk pengurutan atau sorting algorithm.